Assalamualaikum, halo semua, selamat datang kembali di channel Cerita Dino. Di episode kali ini, kita akan terbang jauh melintasi lautan menuju sebuah negara kepulauan yang indah, penuh senyuman, dan pastinya kaya akan kisah kuliner yang unik. Ya, Filipina. Filipina tidak hanya memukau dengan pantainya yang eksotis, tetapi juga dengan cita rasa masakannya. Kali ini kita akan menjelajahi hidangan paling populer yang menjadi kebanggaan nasional negara Filipina. Hingga sajian-sajian yang menguji batas keberanian kita. Selamat mendengarkan dan selamat menonton. Nah, kita awali perjalanan rasa ini dengan hidangan yang bisa dibilang sebagai ikon dari kuliner Filipina. Jika nasi adalah jiwa, maka hidangan ini adalah denyut nadinya. Ya, kita bicara tentang adobo. Adobo berasal dari bahasa Spanyol yang artinya marinasi atau mengasinkan. Hidangan ini melibatkan proses memasak daging, biasanya menggunakan daging ayam atau babi. Dalam perpaduan cuka, kecap, bawang putih, lada hitam, dan daun salam. Bayangkan daging yang empuk dengan bumbunya yang meresap sempurna, menciptakan rasa gurih, manis, dan asam yang seimbang. Ini adalah rasa yang sangat khas Asia, namun dengan sentuhan unik Filipina. Adobo adalah kisah cinta antara cuka dan kecap di dalam satu panci. Wow! Selanjutnya, tidak ada pesta Filipina yang sempurna tanpa kehadiran lechon. Lechon adalah babi guling utuh yang dipanggang lambat di atas arang. Kulitnya yang renyah keemasan adalah daya tarik utama dari makanan ini. Sementara daging di dalamnya sangat juicy dan penuh dengan aroma rempah. Ini bukan sekedar makanan, ini adalah perayaan. Nah, selanjutnya, mari kita cicipi hidangan penutup paling ikonik. Halo-halo. Halo-halo secara harfiah berarti campur-campur. Persis seperti namanya, halo-halo adalah es campur versi Filipina, tapi dengan level yang berbeda. Ada es serut, susu, kacang-kacangan, jelly, dan buah-buahan tropis hingga leche flan yang lembut di atasnya. Yummy! Ini adalah surga di tengah panasnya Filipina. Nah, Sobat Dino, setelah kita dimanjakan dengan kelezatan yang menggugah selera, kini saatnya kita masuk ke ranah yang lebih menantang. Inilah sajian ekstrim Filipina yang dapat menguji nyali para petualang rasa. Tidak mungkin rasanya berbicara tentang makanan ekstrim Filipina tanpa menyebutkan sang raja makanan ekstrim di sana. Ya, balut. Balut adalah telur itik yang telah dierami selama 14 hingga 21 hari, sehingga embrio di dalamnya telah sebagian terbentuk. Telur ini kemudian direbus dan disantap langsung dari cangkangnya. Biasanya, balut disantap dengan sedikit garam dan cuka. Mungkin bagi banyak wisatawan, ini mungkin terlihat sangat ekstrim. Tapi bagi warga lokal di sana, balut adalah camilan malam yang bergizi tinggi dan dipercaya dapat memberikan energi. Keberanian untuk mencoba balut adalah sambutan pertama di dunia kuliner ekstrim Filipina. Lanjut ke hidangan berikutnya, dinuguan atau yang sering dijuluki semur darah. Dinuguan adalah semur yang terbuat dari jeroan babi seperti hati, paru-paru, dan usus yang kemudian dimasak dengan darah babi segar dan cuka. Penampakannya memang gelap,
bahkan cenderung menakutkan. Tetapi bagi mereka yang menyukai masakan ini, rasanya kayak rempah, pedas, dan gurih. Selanjutnya, mari kita lihat sajian yang akrab dengan warung pinggir jalan. Ya, ini adalah isau. Isau adalah sate usus, bisa usus ayam atau babi, yang dibersihkan dengan hati-hati lalu ditusuk, kemudian dipanggang sambil dicocol dengan saus cuka pedas. Ini adalah jajanan kaki lima yang wajib dicoba untuk kamu pecinta kuliner ekstrim. Namun, sobat muslim tidak boleh ya. Siapa sangka bagian jeroan bisa menjadi camilan yang seasik ini. Terakhir di Pulau Luzon, mari kita perkenalkan Kamaro. Ya, kamu tidak salah dengar. Kamaro adalah hidangan jangkrik sawah yang digoreng garing dengan bawang putih dan bumbu lain. Rasanya diklaim gurih dan memiliki tekstur yang renyah. Unik sekali bukan? Nah, Sobat Dino, kita telah menyelesaikan perjalanan kuliner yang luar biasa. Dari kehangatan adobo dan kemeriahan lechon, hingga kejutan yang dihadirkan balut dan dinuguan. Lebih dari sekedar rasa, kuliner Filipina mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga. Pertama, tentang kreativitas dan adaptasi. Filipina mampu mengubah bahan-bahan sederhana, bahkan yang dianggap tidak lazim seperti embrio atau jeroan, menjadi sebuah sajian yang memiliki makna dan nilai gizi yang tinggi. Mereka dapat beradaptasi dengan apa yang disediakan oleh alam dan budaya mereka. Kedua, dan yang paling penting, menghargai perbedaan. Bagi kita, balut mungkin ekstrim, tapi bagi mereka, itu adalah budaya dan warisan. Keberanian untuk mencoba hal baru, atau bahkan sekedar menghormati pilihan kuliner orang lain adalah wujud nyata dari sikap toleransi dan keterbukaan pikiran. Jadi, sahabat Dino, apakah kalian berani mencicipi balut atau lebih memilih menikmati manisnya halo-halo? Apapun pilihanmu, ingatlah untuk selalu berani mencoba dan menghormati keragaman budaya. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah makanan Filipina mana yang paling ingin kamu cicipi. Like video ini jika kamu terhibur dan subscribe channel Cerita Dino agar tidak ketinggalan petualangan seru berikutnya. Teruslah ingin tahu, teruslah tersenyum, dan teruslah menjadi sahabat Dino yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di episode Cerita Dino selanjutnya. Wassalamualaikum.